Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Tentunya kembali lagi bersama saya Johan. Saya akan memberikan informasi menarik mengenai kontrak perpanjangan Coach Sintayong hingga 2024 nantinya. Tahukah football lovers bahwasanya kabar baik telah hadir di ruang lingkup Timnas Indonesia? Bagaimana tidak, seorang Coach Sintayong yang telah berhasil menangani Timnas Indonesia sejak 2020 hingga 2023 tahun ini akan diperpanjang kontraknya. Tentu hal ini bukanlah hal yang serta-merta hanya untuk mempertahankan Coach Sintayong saja, melainkan ini demi kebaikan Timnas Indonesia. Lalu Bapak Erick Thohir juga telah menyampaikan di beberapa media bahwasanya Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia didampingi oleh Coach Sintayong yang telah memahami taktik Timnas Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk seluruh penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembahasan atau cerita bola terkini, maka saya mohon berikan subscribe terbaik untuk channel ini agar channel ini terus berkembang lebih baik. Jangan lupa like karena like itu gratis. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu juga gratis. Maka sebagai bonus yang sudah subscribe dan akan nonton channel ini hingga selesai, saya berikan doa terbaik untuk Anda agar Anda diberikan segala kemudahan dan kemurahan hati orang-orang yang ingin Anda dekati. Ya, untuk football lovers dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai kontrak Coach Sintayong yang kabarnya akan diperpanjang pasca pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina pada tanggal 19 Juni 2023. Tentunya Bapak Erick Thohir tidak hanya mengharapkan Timnas Indonesia jauh lebih baik, tapi juga Timnas Indonesia yang mendunia. Tidak lain, tidak bukan, sudah mulai mendunia. Karena kenapa? Karena memang Timnas Indonesia disaksikan oleh puluhan juta masyarakat yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia. Karena pertandingan Timnas Argentina melawan Timnas Indonesia ini menjadi sebuah trending topik juga. Bahkan beberapa stasiun televisi swasta dan negeri yang ada di luar negeri pun tetap menyiarkan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Meskipun Timnas Indonesia sebenarnya berada di peringkat 149, namun Timnas Indonesia memiliki bekal nama besar, yaitu penggemar yang banyak sekali di Indonesia maupun di luar negeri yang bisa mempengaruhi timnas jauh lebih mendunia. Bahkan sosok-sosok penting di dunia sepak bola telah melihat secara langsung di live TV-TV swasta yang ada di negaranya masing-masing. Ini adalah sebuah keistimewaan bagi Timnas Indonesia dapat melawan Timnas Argentina yang peringkatnya jauh berada di peringkat pertama. Kemudian Coach Sintayong juga mendapatkan sebuah bekal yang sangat luar biasa, menantikan Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia sembari diperpanjang kontraknya. Tentu kabar ini adalah kabar yang sangat positif, kabar yang sangat baik bagi seluruh penggemar Coach Sintayong yang menanti-nantikan bahwasanya Timnas Indonesia akan didampingi Coach Sintayong sampai kapan. Mudah-mudahan nantinya Coach Sintayong akan diperpanjang jauh lebih panjang lagi, jauh lebih maksimal lagi nilai kontraknya, karena Timnas Indonesia juga bisa maju, bisa lebih berkembang. Salah satu diantaranya karena penanganan dari Coach Sintayong atas izin Allah melalui tangan Coach Sintayong. Tentunya football lovers, tahukah bahwasanya Coach Sintayong baru-baru ini dikabarkan akan dikontrak perpanjangan hingga bulan Juni atau Juli pada 2024 nantinya. Karena kenapa? Karena Timnas Indonesia ini nantinya akan berlaga di Piala Asia 2024 pada bulan Januari hingga bulan-bulan berikutnya, bergulir sesuai waktu yang ditentukan oleh Piala Asia. Tentunya hal ini adalah sebuah hal yang sangat dinanti-nantikan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya Coach Sintayong ini dihembuskan kabarnya akan mengakhiri kontrak pada akhir tahun 2023. Ya, itu memang benar. Desember 2023 adalah akhir masa kontrak Coach Sintayong. Namun, Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI Indonesia memperpanjang kontrak Coach Sintayong karena memiliki rekam jejak dan juga pertimbangan yang sangat matang dari tim PSSI tentunya kepada Coach Sintayong yang telah mendampingi Timnas Indonesia
dari tahun 2020 hingga 2023. Bahkan efek adanya Coach Sintayong ini banyak yang sudah merubah pola latihan, banyak yang sudah merubah mindset untuk jauh lebih berkembang lagi. Tidak hanya di liga profesional atau Liga 1, melainkan di Liga Tarkam, Liga 1, Liga 2, Liga 3 semua sudah memperbaiki secara individu permainan dari pemain. Tentunya kita dapat lihat bagaimana Coach Sintayong menerbitkan banyak pemain-pemain yang sudah berlaga abroad di luar negeri, seperti salah satu di antaranya adalah Asnawi Mangkualam yang baru-baru ini mendapatkan nilai positif dari seluruh penggemar sepak bola, bahwasanya ia adalah pemain yang berkelas, pemain yang memiliki kualitas dan kengototan yang patut diacungi jempol. Selain itu ada juga nama seperti Arhan Pratama yang telah memiliki lemparan maut yang sudah merepotkan banyak gawang lawan timnas Indonesia. Hal ini telah direstui oleh Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia untuk selalu berlatih dalam melakukan lemparan jauh, sehingga dapatlah nama Arhan Pratama, kemudian juga Alvendra Deangga, kemudian juga ada yang di U19. Nah, ini semua ada regenerasi yang benar-benar telah direncanakan oleh Coach Sintayong demi kebaikan permainan timnas Indonesia di laga-laga internasional. Tentunya bukan hal yang mudah dalam memperbaiki sistem, tapi bagi Coach Sintayong ini adalah hal yang menjadi sebuah tantangan bagi dia di masa-masa transisi tahun 2023 ini. Namun Coach Sintayong berpositif thinking bahwasanya permainan timnas Indonesia akan jauh lebih baik lagi, akan jauh lebih berkembang lagi, bukan karena banyaknya motivasi saja, tapi karena kerja keras yang dilakukan oleh seluruh pemain timnas Indonesia dan didukung oleh Bapak Ketua PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir. Hal ini sangat-sangat disanjung oleh banyaknya penggemar timnas Indonesia. Perkembangan timnas Indonesia di tangan Coach Sintayong tidaklah main-main, dari mulai peringkat yang merosot hingga saat ini di peringkat 149, bahkan dapat melawan timnas Argentina hanya kebobolan dengan skor 2-0 dimenangkan oleh timnas Argentina. Wajar atau tidak kira-kira football lovers? Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Ya, sangat wajar sekali jika timnas Indonesia telah dibobol oleh juara dunia dengan skor 2-0. Mungkin jika permainan timnas malam tadi jauh lebih konsentrasi dan lebih konsisten lagi dalam bertahan, timnas Indonesia tidak akan terbobol. Saya yakin itu. Karena kenapa? Tembok besi dari timnas Indonesia itu sangat-sangat kokoh. Terbukti dari adanya Elkan Bagot, Jordi Amat, kemudian Rizky Ridho, kemudian Saini Patinama yang malam tadi sempat juga bermain, kemudian adanya Arhan Pratama yang sempat bermain juga, Asnawi Mangkualam yang sempat jatuh bangun. Lini belakang timnas Indonesia ini sangat-sangat baik sekali. Sangat-sangat bisa diandalkan ketika nantinya mungkin akan bertanding melawan timnas yang berlaga di Piala Asia. Wow, ini adalah persiapan yang sangat-sangat matang, persiapan yang sangat-sangat positif. Karena dengan bekal 2-0 kalah dari timnas juara dunia, tentu menjadi sebuah pembelajaran penting bagi timnas Indonesia, tidak hanya dalam taktik namun juga dalam bertahan. Kita bisa melihat kualitas dan kuantitas dari lini belakang timnas Indonesia malam tadi, bagaimana kompaknya, bagaimana chemistry antara satu dan yang lainnya. Mungkin ada beberapa pemain saja yang sempat hilang konsentrasi dikarenakan ya wajar lah ya, yang kita hadapi adalah timnas Argentina. Yang kita hadapi ini bukanlah timnas yang berada di bawah 100 besar rankingan FIFA, melainkan ini adalah peringkat 1 FIFA. Wajar kalau seandainya timnas Indonesia pada lini belakang itu mengalami sedikit kerancuhan dalam bertahan. Namun ini bukanlah hal pula yang patut dikhawatirkan, karena saya yakin bahwasanya timnas Indonesia memiliki pelatih yang sangat berkualitas seperti Coach Sintayong dapat memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang timnas Indonesia.
Seperti contohnya yang dilakukan oleh Jordi Amat yang sempat hampir blunder, namun dengan kekompakan tim lini pertahanan, timnas Indonesia dapat mempertahankan yang sudah aman. Tentunya ketika Jordi Amat telah lalu selain dari nama seperti dan kembali lagi ke kontrak dari Coach Sintayong. Nah, ini kabar yang sangat memotivasi bagi seluruh pemain timnas Indonesia, karena timnas Indonesia ini sudah sangat saklek sekali ya dengan Coach Sintayong, sudah sangat masuk sekali ritmenya, permainannya, dan lain-lain. Bahkan kabar yang dihembuskan Coach Sintayong akan diperpanjang hingga Juni ataupun Juli 2024 nantinya, ini sudah menyebar luas. Dan Bapak Erick Thohir sendiri selaku Ketua PSSI juga telah merencanakan hal ini memang terjadi nantinya. Karena Coach Sintayong diharapkan dapat menunggangi timnas Indonesia sampai selesai Piala Asia. Pasca Piala Asia nantinya akan difikirkan kembali bagaimana kontrak dari Coach Sintayong, sang juru taktik timnas Indonesia. Ya, mungkin itu saja buat football lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan video-video lainnya dan berikan yang terbaik untuk video ini dengan cara like, subscribe channel ini, karena channel ini akan terus berkembang dengan subscribe Anda. Terima kasih, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.